Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, beberapa bulan lagi kita akan memperingati Paskah. Ada nggak yang tahu Paskah itu apa? Ya, Paskah itu selain memperingati ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Paskah juga memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sih Tuhan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Nah, Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib karena menanggung dosa kita semua, dosa kakak dan juga dosa adik-adik, dosa kita semua yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena dulu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mempunyai hubungan dengan manusia, hubungan yang begitu dekat, yang tidak ada penghalangnya, tidak ada pembatas di antara hubungan Tuhan dan manusia. Tuhan, misalnya di sini ujung sini Tuhan, di sini manusia, Tuhan bisa langsung berkomunikasi dengan manusia atau manusia bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan karena mereka mempunyai hubungan yang tiada pembatas. Tapi kalau adik-adik pernah dengar, dan pastinya adik-adik pernah dengar di sekolah minggu tentang Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nah waktu itu Tuhan melarang mereka makan buah di Taman Eden, mereka melanggarnya sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Mulai saat itulah hubungan Tuhan dengan manusia mulai putus, karena dosa membuat hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Nah, kita akan putuskan. Ini seperti hubungan manusia dengan Tuhan yang putus, yang tadinya tersambung, yang tadinya tidak ada pembatas, yang tadinya tidak ada terhalang, sekarang menjadi putus. Sekarang hubungan manusia dengan Tuhan menjadi putus seperti ini. Nah, tapi Tuhan tidak mau hubungan Tuhan dengan ciptaannya menjadi jauh. Tuhan tidak mau terpisah dari ciptaannya, sehingga Tuhan menerima korban dari manusia seperti kambing, domba, lembu atau apapun yang mereka persembahkan untuk pengampunan dosa. Hingga zaman dulu sering kita dengar ada pengampunan dosa yang menghubungkan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau manusia mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau minta pengampunan dosa dari Tuhan, mau berbicara dengan Tuhan, mereka akan melalui imam, mempersembahkan kambing, domba, dan itu yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan kembali lagi seperti ini, melalui kambing, domba yang dipersembahkan. Tampak kuat? Ya, sangat kuat. Kita bisa lihat sendiri ini sangat kuat. Tapi sayangnya di antara hubungan Tuhan dengan manusia mulai ada pembatas, mulai ada penghalang di tengahnya. Hubungan manusia dengan Tuhan sudah tidak seperti dulu lagi. Manusia ketika mau berkomunikasi dengan Tuhan harus ada pembatasnya. Demikian juga Tuhan. Jadi dulu itu kalau setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia mau berkomunikasi dengan Tuhan harus melalui imam, harus membawa korban. Demikian juga ketika Tuhan ingin berbicara kepada manusia harus melalui imam, karena di tengah antara Tuhan dan manusia ada pembatas. Nah, waktu itu Tuhan berjanji, Tuhan juga berkata bahwa suatu saat nanti akan ada penebus yang datang, yang akan membuang semua pembatas di antara Tuhan dan manusia. Dia adalah Yesus Kristus yang selalu kita peringati di hari Paskah, yaitu kematian Yesus Kristus yang membebaskan, mematahkan semua pembatas ini dari antara Tuhan dan kita. Nah, sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia turun dari surga, dia turun ke dunia demi kita semua.
dan membuang semua dosa. Dia dihancurkan, disalibkan demi apa? Demi menghilangkan, mematahkan pembatas antara kita dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mati di atas kayu salib, antara Tuhan dan manusia tidak ada pembatas lagi. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan melalui darah Yesus Kristus. Itulah yang selalu kita peringati di hari Paskah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.